Hidup ini belajar. Siapa yang belajar? Jiwa kita lah yang sedang belajar. Belajar memahami tentang hukum-hukum Allah. Ya, sampai kita di penghujungnya liko, di penghujungnya sadar kembali. Ya, apapun keberadaan kita adalah senantiasa kita menyadari tentang adalah selalu apa ingatkan kita adalah ada yang diadakan. Bergantunglah pada sifat rububiyah. Jangan merampok sifat rububiyah. Wujud sifat Allah, alim sifat Allah. Tadi semua ya, mulia sifat Allah, terpuji sifat Allah, sombong juga sifat Allah, hidup sifat Allah. Tapi kita adalah menjadi hambanya yang bergantung pada sifat Allah. Wujudnya kita karena wujudnya Allah. Hidupnya kita karena hidupnya Allah. Melihatnya kita karena basarnya Allah. Mendengarnya kita karena samanya Allah. Berpengetahuannya kita karena ilmu Allah. Maka selalu yang kita tumbuhkan kesadaran yang harus dibangun adalah karena itulah tujuan Allah mengadakan kita, mengadakan kemudian menghilangkan, mengadakan, menghilangkan, mendohirkan, membatinkan. Pada saat dia ingin batin, dia adakan kita dan seluruh makhluk. Pada saat ingin dohir, dia hilangkan semuanya. Itu saja. Adharo wis ngadohirkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Jadi pada saat dia ingin batin, maka dia tajalli pada segala apa yang dohir tadi. Berarti yang dohir itu untuk melihat yang batin. Berarti sebenar-benarnya yang dohir itu yang batin. Itu saja. Kalau dia ingin kelihatan akhir, maka dia yang awal nampaklah di yang akhir. Wartawa dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Nah itulah perjalanan kita. Kenapa si jiwa harus belajar? Belajar jadi suami, belajar jadi laki-laki, belajar jadi perempuan, belajar menjadi manusia, belajar. Inilah kenapa. Maka baginda Nabi bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita lahir sampai kita lahir lagi, begitu sebenarnya, nggak ada mati. Nah, itu hanya orang bodoh saja menganggap hidup ini mati. Karena diri kita ini bukan jasad, tapi ruh. Jadi ruh siapa? Ruh Allah tadi. Maka ruh Allah itu dicangkangi atau dibalikin ke dia. Dikasih cangkang, balikin ke dia. Itu doang sebenarnya. Nah, adapun cangkangnya itulah surga dan neraka. Tuh, itu saja. Maka pada malam hari ini sebelum kita mulai adalah kita malam Jumat yang sudah betul-betul jam'u. Bukan hanya hari Jumat lewat terus. Akhirnya Sabtu nggak isbat. Akhirnya Sabtu jadi kirodatan, jadi monyet.
tadi semua akhirnya nggak balik ke Ahad tadi semua ya. Jadi bukan hari malam Jum'ah, tapi adalah Jum'ah menurut Allah itu Allah la jihad, la hudud, la zaman, la makan. Maka Jum'ah menurut Allah itu bukan hari Jumat. Jam'u. Tadi ahli sunnah wal jamaah ngaku doang, kelakuannya mutajilah, kelakuannya jabariyah, kelakuannya mujassimah. Tadi semua ahli sunnah wal jamaah yang Jumat jam'u, asalnya Ahad, Senin, Selasa, Rubah, Khamis. Al-Khamisu masuklah al-jam'u Jum'ah. Insyaallah isbat tadi. Siapa yang isbat tadi? Yang sab'ah adalah lubang 7-nya di kepalanya. Nah, itulah bulan Rajab, bulan ke-7. Bulan ini sudah masuk tanggal 8 Jumadil Awal. Nah, pahami. Karena kata Abah juga hidup adalah perjalanan, maka berarti perjalanan kita ini dari Muharram sampai Zulhijjah. Tuh, kita hari ini sudah masuk kepada Jumadil Awal tadi semua. Ya, Jumadil Awal kan tanggal 8 kalau nggak salah hari ini. Nah, apakah kita sudah Maulid Robi baik awal maupun akhir kemarin? Maka inilah Jumadil Jamada. Jumadil itu maka Jumadil awal, Jumadil akhir itu sudah ada. Jadi tahun Hijriah ini jauh sebelum ada Islam di Arab itu sudah berlaku bahwa tahun itu dihitung dari Muharram sampai Zulhijjah, jauh sebelum Islam ada. Jadi bulan itu jangan dikira bulan Islam, karena bulan itu adalah sudah ada sebelum ada Islam, pahami. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Badui, penghitungan tanggalnya itu diawali dengan Muharram tadi. Nah, tapi semuanya mereka mengerti kenapa disebut Muharram, kenapa disebut Safar, dari kata sifir, karena orang Arab di bulan Safar itu keluar dari kampungnya. Begitu. Itu hakikat syariatnya, pahami. Maka kita pun sama, kata Abah. Di bulan Muharram ini, karena kisah kita ini adalah kisah Adam sampai Muhammad. Tuh. Jadi kisah Al-Quran itu kisah diri kita secara hakikatnya. Kitalah Adam itu. Kitalah juga Idris, Ibrahim. Jiwa kita itu sampai di penghujungnya seharusnya kita adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Maka kita harus jadi Muhammad. Adam ujungnya harus Muhammad tadi semua. Hendi ujungnya harus Muhammad tadi semua. Utsman ujungnya harus Muhammad tadi semua. Maka itu tadi, sebelum bertemu dengan Muhammad maka Rabiul Awal itulah lahirnya syariatnya baginda Nabi. 12, nah itulah 12 Rabiul Awal. 12 lahirnya, 12 wafatnya, 12, pahami. Karena setahun dari Muharram sampai
Zulhijjah itu adalah 12 bulan tadi semua. Yang mana Muhammad ini berjalan dohirnya di waktu siang tuh selama 12 jam tuh. Dohirnya 12 jam. Maka batinnya malam juga 12 jam. Seolah-olah batinnya la ilaha illallah, dohirnya Muhammadur Rasulullah. Maka seolah-olah itulah gula dan manis itu, manis 12 jam, gulanya 12 jam, samsunnya 12 jam, badrunnya 12 jam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqonu nuri. Tuh. Anta iksirun wa ghali. Tuh itulah. Anta iksir, iksir teh cek hiji kaol mah tangkal surga. Tadi di mana pohon iksir itu tumbuh? Di dadamu. Di dadamu. Kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh. Sajarah mubarakah. Iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Itu dibati. Di mana dia? Adalah di dadamu. Ada kumismu, ada mulutmu, di dalam dadamu ada kamu, gitu. Maka disitulah anta samsun 12 jam, anta badrun 12 jam. Seolah-olah pada saat kita hidup ini, dohir batin ini 24. Pahami tadi semua. Biar jamu di hari Jumat. Dohiron wabatinan, Jumat lewat terus. Tadi muncul pernah dalil man mata min yaumil jum'ah daholal jannah. Jumat dilewati terus, modar lo bajal mapoeh Jumat, kafir kene. Karena dikira hari Jumat itu hari, padahal bukan hari. Allah itu tidak ada pada hari. Ingat itu. Kalau Allah itu ada pada hari, nah inilah kegagalan manusia. Ya. Maka itulah kenapa kodimnya Allah itu kodim zati, bukan kodim idofi maupun kodim zamani. Maka tadi bilang kepada Allah satu, itu udah bisa syirik. Allah itu bukan satu. Kalau udah ngomong satu itu bilangan. Kalau udah bilangan ada satu, ada dua. Maka disinilah Allah itu asa manunggal tadi. Ya. Ya Allah ya Karim, inilah manusia sudah kehilangan tauhid. Ya. Manusia sudah kehilangan tauhid akhirnya. Pirok dengan Tuhan dan dia tidak menyadari. Akhirnya salah kaprah, membenci dunia. Tadi semua. Bagaimana kamu akan bahagia membenci dunia? Dunia itu tubuhmu. Tadi semua. Yang harus itu
Maka insya Allah yang kita bahas, zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan benci dunia. Tadi semua. Tapi kamu bukan milik dunia. Kalau di bawah saya hakikatkan, zuhud itu bukan milik jasad. Kamu milik ruh, begitu ya tadi. Jadi zuhud itu bukan tidak punya apa-apa. Bisa jadi orang punya setengah dunia kayak Nabi Sulaiman, tetap Allah sampaikan hada min fadli rabbi. Tuh, zuhud itu berarti bukan tidak punya ya, bisa jadi dunianya 2/3 dunia, tapi dunia tidak menjadi imam di hatinya. Itu zuhud tadi. Tapi hubbud dunia, lain loba dunia, kadang-kadang kahalang ku senok temok Allah. Allah terhalang ku alat cukur. Tadi Allah terhalang sama sepeda ontel. Harusnya punya mercy, tapi tembus kepada Allah. Nah, inilah konsep yang harus dibangun. Karena kita ini tadi anta samsun, anta badrun. Itu teh boleh diartikan engkau ruh, engkau juga harus ngerti kita bahasa hakikat. Maka inilah kalau bersyariat tanpa berhakikat fasik. Berhakikat tanpa syariat zindik. Itulah kita harus kawinkan dohiron wabatinan tadi semua. Itulah la ilaha illallah adalah batinmu, Muhammadur Rasulullah dohirmu. Itulah ahad. Ingat, dohir batin itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ahad. Satu, bukan satu, manunggal. Kayak gula dan manis. Ya, kamu adalah aku adalah kamu. Kata manis, gula, kamu adalah aku adalah kamu. Kamu dan aku, abid wal ma'bud wahid. Si gula disebut abid, si manis disebut ma'bud. Tadi semua. Si abid, si manis menyembah, tunduk, sujud, ruku kepada ma'bud. Itulah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi faqaulahu sajidin. Itulah tadi. Berarti seharusnya kita ini sujud pada Allah, sujud pada ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Tapi sebaliknya manusia sujud justru pada jasadnya. Yang iblis saja tidak mau sujud. Ingat itu. Iblis saja tidak mau sujud. Dan dia rela diusir oleh Allah karena dia tidak mau sujud kepada cangkang. Nah, sementara kita manusia sujudnya pada apa? Pada cangkang, unggal boe, jamal, gudag, gidig. Tadi semua yang diurus cangkang tadi semua. Berarti sebenarnya manusia itu lebih buruk dari iblis tadi semua. Karena kita sujud kepada cangkang tadi semua. Nah, disinilah butuh kesempurnaan ilmu untuk memahaminya.
Maka yang disebut zuhud bukan meninggalkan dunia, bukan benci dunia, tapi adalah pada saat engkau mampu melihat Allah. Allah lah ternyata dunia itu akhirat. Nah itu kalau begitu dunianya akhirat tuh yang kata Allah, wabtagi fi ma ataqallahu daral akhirah. Dar tadi baru kamu bisa merubah tadi apa namanya hal atau apa namanya wabtagi fi ma ataqallahu dar wala tansa nasibaka minad dunia tuh. Maka dunia tubuhmu akan berubah nasib tuh. Jadi kalau kita pikir urus saja ruh kita, maka jasad akan ikut terurus begitu. Bersahadat saja ruh itu yang disebut Muhammad, maka yang bersaksi itu ruh. Siapa ruh itu? Muhammad. Yang disaksikan siapa? Allah. Apa Allah hakikatnya? Hidup. Ruh menyaksikan hidup, hidup menyaksikan ruh. Jasad Adam ikut bersaksi. Makanya tadi jangan memusingkan cangkang ini, beresin saja yang di dalam. Maka yang di luar otomatis akan terbawa mulia. Beres dalamnya akan beres. Sok aja kalau nggak percaya. Jadilah kamu sesuatu yang mulia. Cangkang ngikuti nggak? Ngikuti. Coba kalau nggak percaya, kamu punya burung dalamnya 1 miliar. Kira-kira cangkangnya 50.000 mual. Burung minta nggak sangkar? Enggak. Ada emas minta cepuk. Oh Pak, saya kan emas, tolong dong kasih cepuk yang beludru. Kamu cukup saja jadi emas. Itulah kenapa tadi setelah Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bakar dirimu tadi. Disitulah Ramadan, terik yang panas godok dirimu, masuklah ke dalam neraka, kawah candra di muka, barulah ruhmu ada yaudu kembali. Kalau seandainya ruhnya sudah ada yaudu, maka tubuhnya akan fitrah idul fit, akan iftar. Ada ayyada yu'ayyidu, maka tubuhnya akan dimuliakan. Begitu dalamnya jadi emas, kotaknya berubah. Begitu kotaknya jadi berlian, makin mahal hen. Jadi yang diurus dalam luar akan ini yang diurus cangkang terus. Ini persoalan. Maka itulah yang harus kita didik. Maka harus ada mandi tobat, harus ini riadoh, harus ngerawat, puasa 120 poin, tahalli. Itulah cangkang, lawan, lain diikuti. Akhirnya begitu kau manjakan jasadmu, ruhmu yang akan menderita. Tadi begitu ruhmu menderita, berbalik lagi ke jasad sengsara. Karena yang di luar itu tergantung yang di dalam. Pahami ya. Maka itulah yang disebutkan juhud itu bukan berarti tidak punya dunia. Maka dikisahkan ada 2 orang sahabat, sama-sama orang-orang yang sudah wusul ilallah.
Yang satu Allah takdirkan penuh dengan kekayaan, yang satu ditakdirkan dengan segala kekurangan. Kadang-kadang Allah begitu kepada kekasihnya. Dia ingin menunjukkan kesempurnaan jamalnya, tapi terkadang dia juga ingin menunjukkan untuk antara jalal dan kamal, kohar dan jalal. Maka ini juga sama, dua-duanya kekasih Allah. Satu dengan pakaian segala kekurangannya, yang satu pakaiannya dengan segala kelebihannya. Tapi ternyata hati-hati, ini contoh kasus bahwa yang kaya justru selamat, yang miskin itu yang celaka. Kenapa? Si miskin itu adalah suudon. Waduh, saudara saya itu hidupnya mewah, gitu. Punya HIS-nya udah dimodif lagi. Saya kan tuh tinggal di saung butut. Kan saya mah ayeuna loba jalema guguru kan butut. Gimana gak ada keruntu di guruan. Punten. Ini penting. Tadi semua. Arek ngalap karibasa ngalap luber. Wah, luber kerdiri lagi paceklik. Makanya lihatlah Tuan Imam Sajili, Tuan Syekh Qadir, semua juga nggak ada yang memble, nggak ada, semua ya. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi di hatinya sudah tidak ada dunia tadi semua. Ya, kecil-kecilnya Abah itu mobil dari kemarin nongkrong aja, sugan pengen jalan ke situ ke depan. Pasti mana mana itu boga orang hok, ya kurang tadi dipakai. Tadi sudah kosong ya. Makanya abah mah punya duit terpengaruh, ngerti buka duit, uang datang nggak berpengaruh, uang pergi nggak pengaruh, karena kita bukan milik uang. Tuh, kalau kita sudah bukan milik uang, uang akan pontang-panting cari kamu. Kayaknya si Udin udah pernah berapa bulan nggak lihat si Udin? Din? Hah? Oh jarang nih. Ada 3 bulan deh. Hah? Itu ya. Coba mari cerdas dengan Allah itu. Jadi juhud itu dikisahkan 2 wali tadi. Satu Allah kasih contoh kemiskinan, yang satu kasih contoh kekayaan. Yang miskin suudon, waduh teman gua ini naik Pajero terus. Tadi semua tuh lihat gua juhud, makan aja dari piring batok, minum aja dari bambu yang gua potong, rumah gua dari atap rumbia. Nah itulah kisah ini bagus ya. Di dalam kisah para aulia Allah dikisahkan 2 kisah ini. Maka jangan pilih wali yang miskin itu. Udah miskin akhirnya merasa juhud. Padahal sebaliknya. Tadi baju pura-pura jore. Gue gablek asli. Tadi semua ini gue pengen kemplang aja. Inilah yang membuat dunia tidak maju. Prinsip-prinsip orang yang bilang zuhud membenci dunia, tapi hatena rengos hayang dun munafik deta. Munafik. Konsep Islam itu dohiron waba itu. Makanya kenapa ada id? Kenapa? Ruhmu samsun id, jasadmu adalah badrun.
Tadi ada ada yang udu tubuhnya, ayyada yu'ayyidu, pesta tubuhnya. Tadi karena tadi kebagian, ya. Maka dikisahkan dua sahabat ini bertemu, maka kata wali yang kaya itu, apa kamu ngundang saya? Saya khawatir kamu hubbud dunya. Harusnya kamu zuhud. Oh begitu. Jadi zuhud itu gimana maksud kamu? Lihat saya dong. Makan dari batok. Dari semua. Piringnya piring apa? Batok. Gelasnya dari tadi. Ya udah kata yang kaya, yuk kita sama-sama tawajuh pada Allah. Kira-kira kamu lihat ya, di hati saya ada nggak semua yang saya miliki ini? Coba lihat Pajero saya, ayo oi. Coba lihat itu apa namanya, Toyota Premio yang sudah luxury, ayo kening. Nggak ada. Coba dibuka, barangkali nyumput di hatena, nyumput. Tadi rumah nggak ada juga, duit rekening nggak ada juga. Tuh kata gua apa? Tidak ada di hati gua itu semuanya. Coba jangan-jangan kamu yang tidak zuhud. Saya punya apa? Rumah saya atap rumbia. Makanan piring saya dari batok. Coba saja dulu. Dia tawajuh, set. Begitu lihat. Muncul tina latifah kolabnya batok. Begitu lagi. Duh, gua Alphard nggak ada di hati. Lu ternyata batok ada di hatimu. Maka hati-hati. Konsep Islam tidak membuat kamu membenci dunia. Justru kita ini harus sukses dohiron wabatinan, dunia akhirat. Kita ini harus dua-duanya. Tadi semua. Makanya dari kisah-kisah itu dalam Al-Quran, kenapa ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individu? Lihat, Allah tidak melihat salatmu, Allah tidak melihat puasamu, Allah tidak melihat umrohmu, Allah tidak melihat hajimu. Tapi yang Allah lihat dalam Al-Quran, sodakohmu, memaafkanmu. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dar wal kadiminal ghaid wal afina anin. Itulah patokannya. Jadi patokannya adalah tadi. Kenapa Islam itu harus kaya? Itu tadi. Kaya bukan berarti tidak zuhud. Ingat tadi. Selama di hatimu mafi qalbi ghairullah. Oh, apalagi sudah. Disitulah kenapa konsepnya harus al-mutu qabla an tamutu. Orang yang sudah mati itu boro-boro merasa kaya, merasa miskin juga tidak. Boro-boro merasa pandai, merasa bodoh pun tidak. Boro-boro merasa hidup, mati pun terlalu mulia. Maka bapak saya ajarkan, kalau pinter ini bodoh, kamu harus di sini, bodoh aja enggak. Begitu, ya. Itulah kita kenapa dari awal akhirnya salah dalam berasumsi
Muncullah supi-supi gadungan yang membenci dunia, hidup pura-pura miskin, hatena rengos pengen dunia. Inilah Islam tidak mengajarkan begitu. Maka dalam Islam takwa sedekah, iman sedekah, hijrah sedekah, khusyuk sedekah. Lihat Quran. Ciri orang. Maka tadi bahkan ibadahnya manusia yang hanya kepada Allah vertikal tapi tidak horizontal, maka ibadah kepada Allahnya juga ditolak. Tapi banyak manusia ibadah horizontal, banyak ketaatannya bermanfaat, banyak dermanya, kasih sayangnya, berbaginya, justru malah ditarik oleh Allah menjadi waliullah, kekasih Allah. Inilah kalian harus paham bahwa ibadah kemanusiaan itu wujud daripada ibadah keimanan ketuhanan. Itulah salib. Orang suka seudon pada orang Kristen, padahal salib itu abah udah ngobrol sama pendeta, atas vertikal, ke sini horizontal. Tadi topi kalian mungkul kafir. Waduh, gelut jeung dewek. Tadi di mata abah saya tuh bukan di situ letaknya. Tadi, maka itulah kenapa baginda Nabi bersabda, orang yang paling baik itu bukan yang paling banyak orang yang paling baik itu bukan yang paling banyak umroh, orang yang paling baik itu bukan yang paling banyak baca Quran, khairun nas anfa'uhum lin, itu bermanfaat. Jadi tukang cukur sudah top, bermanfaat. Coba di dunia lemen tukang cukur tadi. Inilah kan sampai ada kisah tuh, ada orang datang dicukur tadi, lagi dicukur sama Somad, dia ngocoblak, Kang Somad, saya di dunia mulai ragu adanya Tuhan. Somad lagi nyukur begitu. Kata Somad, emang kenapa? Tadi saya sebelum ke sini di sana menjerit kesakitan, yang di sana kelaparan, yang di sana masalah, di sana diperkosa, di sana dibunuh. Saya mulai ragu Tuhan itu ada. Somad ya diajar murid Abah Setu atuh bari nyukur mikir ingat jawabna kumaha si ustad dia. Tadi beres dicukur si ustad itu keluar, pas kata Somad di luar dia nyukur tengah udud, pas ke udud nenyo nugelo lihat orang gila jabrig di pinggir jalan telanjang. Kata Somad, gua ngerti jawabannya sekarang nih. Akhirnya dia biar ngomong, si ustadznya masih ada di jero. Tad, sebenarnya lain orang oge, nama lain terpercaya tukang cukur teh eueuh. Gitu. Dibalik Somad anu dicukur gitu kan tadi. Tukang cukur itu nggak ada, kata si ustad, kata Somad, kan barusan saya nyukur kamu. Nggak percaya, saya tetap tukang cukur tidak ada di dunia. Kata Somad, kan saya nyukur, saya tukang cukur, nggak percaya, kata dia. Akhirnya kata dia, kalau tukang cukur itu ada, tidak akan ada orang gila jabrik di luar. Kata Somad, itu bukan salah gua, yang salah dia nggak datang ke gua.
Kata si Ustadz itu, nah itulah jawabannya Kang Somad. Bukan Tuhan tidak ada, tetapi kamulah yang keluar dari orbit Tuhan. Maka Abah udah ajarkan. Sesungguhnya kenapa Allah katakan wasamsi waduha wal qamar, tidak terus Allah berita tentang bagaimana datangnya waktu pagi, waduha walaili idah, terus wan nahari idah, wasamsi idah wal qamari wal, terus wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwah. Tuh sesungguhnya Allah sedang bicara tuh dulu waktu isuk. Pernah pagi ingkar janji? Lihat bagaimana langit, bagaimana gunung, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana malam. Tidak pernah malam ingkar janji. Kalau hari ini malam, besok dijamin ke siang? Dijamin. Karena sudah hukum sunatullah. Nah, tapi Allah ingin mengingatkan, hei manusia, kalau pagi saja tidak pernah ingkar janji, malam tidak pernah ingkar janji, matahari tidak pernah ingkar janji, bulan tidak pernah ingkar janji, bumi, gunung tidak pernah ingkar janji, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kenapa banyak manusia ingkar janji? Karena manusia memiliki dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau gunung takwa aja dia. Waktu isuk datang. Kalau manusia kadang-kadang mau melakukan sesuatu, transaksi dulu sama Allah. Wani piro Allah nih, tahajud gua mau berapa bayarnya, mau beli berapa tahajud gua. Waktu pagi tidak pernah nanya, waktu malam tidak pernah nanya. Lebur yusabbihu ma bis samawati wal ard. Itulah alam. Dia beredar pada garis orbitnya masing-masing. Dia taat pada Allah, sami'na wa ata'na pada Allah. Tapi manusia, kata Allah, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dibagilah kelompok manusia. Qad aflaha man zakaha. Sudah pasti untungnya manusia yang mensucikan dirinya. Dari apa? Kesyirikan jalinya pada jasadnya, kesyirikan ruhnya. Ada kesyirikan khofi pada hatinya, kesyirikan syir pada ruhnya. Maka berarti manusia telah menjadi musuh Tuhan, keluar dari orbit Tuhan. Itulah yang menjadikan manusia tidak pernah bahagia, karena dia sudah keluar tadi semua ya dari orbit Tuhan itu sendiri. Maka qad aflaha man zakaha, sudah pasti untung orang yang kembali pada Allah. Yang mensucikannya itu apa? Mensucikan bukan mencuci tanganmu, bukan karena tanganmu, selama tanganmu masih ada maka tetap tanganmu itu tangan monyet. Tapi adalah kembalikan tanganmu itu pada kudrat iradat Allah. Tadi yang sudah mengembalikan kaki kepada kudrat iradat Allah, mengembalikan ada wujudnya kepada wujud Allah, mengembalikan penglihatan pada basar Allah, mengembalikan adalah telinganya pada sama Allah, mulutnya kalam pada kalam Allah, pengetahuannya pada ilmu Allah, adanya karena diadakan oleh Allah. Itulah qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya yang menelanjangi dirinya, melepaskan aku empat, aku tiga, aku dua, kembali pada aku satu Allah.
syariatnya hanya belajar untuk bagaimana membina dirinya, torikatnya bagaimana mengolah, mengenal dirinya, hakikatnya untuk menyerahkan dirinya, dan ma'rifatnya untuk sampai kenal kepada sejati dirinya. Itulah qad aflaha man zakkaha. Walaupun kamu cuci kayak apapun tanganmu, tapi kalau bisa itu masih tangan gua, no way. Bukan cuci kokot, kembalikan. Ya, kalau di dalam bahasa Syai'atwa'ilah itu Allah tadi adalah, dalam bahasa hikam itu kembalikan milik Allah pada Allah tadi semua. Yang apa? Mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Tanda tanya Syai'atwa'ilah. Allah melarangmu untuk mengklaim milik orang lain menjadi milikmu, sawah orang lain sawahmu, anak orang lain anakmu. Apa boleh? Kata Syai'atwa'ilah, apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh kamu mengklaim adalah merupakan sifat Allah menjadi sifatmu? Ini tadi, wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi itulah tadi, wadduha, waktu duha tidak pernah nolak saya, yusabbihu ma fis samawati wal ar. Waktu duha bertasbih, wal lail malam bertasbih, matahari bertasbih, bulan bertasbih, gunung bertasbih. Itu tentang surat itu. Manusia justru sebaliknya, hanya dibagi dua kelompok. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh, qad aflaha man zakka, sudah pasti untungnya yang mengembalikan tabayat tubuh taubatan. Sebenar-benarnya diriku ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, semuanya kembalikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqi illallah. Mandinya guyurkan la ilaha illallah Muhammad wujudullah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Sucikanlah tubuhku, sucikan tubuhku. Qad aflaha man zakkaha. Itu di situ, bukan hanya la ilaha illallah, itu juga boleh. Tapi selama barangnya nggak dikembalikan, lu piring lu pegang, la ilaha illallah, aku bersihkan piringmu ya Allah, aku bersihkan piringmu ya Allah. Tapi kecek Allah eta nu saha piring sia nu abdi tuh sia mah tolol omong nyebutkan la ilaha illallah cenah. Itu maksudnya dikit la ilaha. Tadi kembalikan, tabayat tubuh taubatan itu kembalikan. Bagaimana sih cara kembalinya? Abah sudah ajarkan. Tubuh kita ini tempat liko af'al. Berarti taufik wafako, pertemukan af'almu pada af'al Allah. Berarti kalau begitu, setelah kau menyaksikan, meleburkan, mempanakan, mensucikan qad aflaha man zakkaha, sebenarnya tubuh ini tidak pernah bergerak kecuali digerak. Aku menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhku, pada syariatku.
Itulah yang disebut mengembalikan, bukan sholat saya, puasa saya, tahajud saya. Habis itu wani berapa, rizkinya kapan, sorganya kapan, itulah tadi semua persoalan. Ya, inilah qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau begitu, seluruh persoalan panjenengan siapapun kalian bisa hilang selama kembalikan. Persoalan itu ada karena kita telah merampok sifat Allah wujud, sifat Allah hidup, sifat Allah sama, sifat Allah kalam, sifat Allah ilmu menjadi sifat kita. Itu aja penyebabnya. Jadi kalau itu terus kita pegang, berarti kayak apapun minta dihilangkan. Bagaimana mau dihilangkan? Kamu pegang-pegang taina. Itu kunaon asa bau bangke tadi. Terus kamu pegang apa? Bangke ucing. Itulah sahabat yang harus dipahami. Qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya orang yang membersihkan, yang mengembalikan syirik jali pada tubuhnya, syirik khofi pada hatinya, syirik syir pada ruhnya. Syirik jali itu apa? Berarti wujud kamu, wujud Allah itu syirik jali. Kamu wujud, Allah wujud, itu syirik jali. Hati-hati. Berarti kata Allah, lu ngajak duel sama gua, lu ngajak diadu lu. Itulah dari awal tujuan kita ini adalah mengembalikan hak Allah pada. Jadi akhirnya kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia udah sholat capek. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan walah padukul adzaba bima kuntum takfurun. Salat kamu itu di masjid-masjid kamu itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jangan sampai anak-anak abah di sini dikir dianggap siulan dan tepuk tangan. Bagaimana bah dikiran yang siulan, yang tepuk tangan? Sambil dikir mikirin hutang. Dikir la ilaha illallah justru untuk dijadikan alat memenuhi kahayang hawa nafsu. Itulah berarti dikir kamu itu siulan dan tepuk tangan. Akhirnya kata Allah, padukul adaba bima kuntum takfurun. Hek gue salilaku mahage mal ay perubahan dan mana salah. Padahal tadi sholatmu sama dengan dikirmu, dikirmu sama dengan doamu, maka kosongkan. Itulah yang pertama disebutkan adalah liko fil af'al, adalah sesungguhnya menyaksikan nur af'al Allah pada tubuhmu, pada dikirmu, pada sholatmu, pada apapun yang dilakukan oleh tubuh bekerjamu. Berarti kau sudah liko dengan Allah bil af'al tadi semua. Itulah sudah wahdaniyat fil af'al. Itu liko fil af'al boleh, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma. Sebenarnya tubuh ini yang sholat, yang dikir, yang apapun dilakukan bekerja datang dari perintah hati, adalah asma Allah. Nah berarti sudah menyaksikan nur asma Allah pada hatimu. Kau sudah liko asma bil asma, al ismu wal musamma wahid tadi ya. Berarti namamu sudah bersatu dengan namanya, jasadmu, fiilmu sudah bersatu pada fiilnya.
tadi semua. Masuklah sebenar-benarnya hati menggerakkan tubuh diperintahkan oleh ruh. Berarti sekarang adalah kau sudah tajalli nur sifat Allah pada ruhmu. Kau sudah liqo dengan Allah pada sifatnya, pada nur sifat Allah pada ruhmu yang bernama Muhammad. Tadi semua tuh. Berarti sekarang kau sampai bertemu dengan dia. Sebenar-benarnya nur sifat Allah itu muncul tajalli dari nur zat Allah. Maka tadi af'alullah dari asma'ullah, asma'ullah dari sifatullah, sifatullah dari zatullah. Berarti sekarang kau sudah liqo fil af'al, liqo fil asma, liqo fil sifat, liqo fil zat. Tuh. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat. Tuh. Maka barulah di situ kau akan selesai segala urusanmu tadi semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama yang akan muncul ketenangan, sadar, tenang. Kamu tidak akan lagi ketakutan dengan dunia. Kamu tidak akan lagi takut dunia itu lepas dari tanganmu. Karena memang sebenarnya kamu dari awal sudah tidak pernah merasa memiliki. Yang menjadikan takut saat kau hidup memiliki, maka mati menjadi takut.